Shalom, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Tema The Message hari ini adalah menikmati perasaan Bapa. Setiap kita pasti memiliki pengalaman berinteraksi dengan orang-orang yang kita kasihi, saudaraku. Interaksi tersebut menunjukkan bahwa kita begitu mencintai mereka. Secara khusus kita dapat merasakan dan menikmati perasaan orang yang dicintai dan yang mencintai. Kita ingin saling membahagiakan satu dengan yang lain, baik dengan orang tua kita, pasangan, anak-anak, sahabat kita, teman sepelayanan kita. Banyak orang-orang yang kita cintai di luar sana yang ingin kita bahagiakan dan mereka ingin membahagiakan kita. Pada waktu seseorang bisa menyenangkan atau membahagiakan orang yang dicintai, maka orang itu dapat menikmati perasaan orang lain dengan merasakan kebahagiaan di dalam perasaan mereka sendiri. Seperti seorang ayah ketika membelikan hadiah sepeda untuk anaknya ketika anaknya naik kelas atau mendapatkan sesuatu yang baik di sekolahnya. Ketika ayah itu melihat anak itu melompat kegirangan, sukacita yang luar biasa, maka orang tua pun juga merasakan kebahagiaan anaknya tersebut. Demikian pula dengan anak-anak, kalau ketika mereka sudah beranjak dewasa, mereka bisa membahagiakan orang tuanya dengan kemampuan mereka. Ketika orang tuanya senang, bangga anaknya bisa membahagiakan orang tua, maka anak-anak pun akan merasakan. Mereka akan menikmati kebahagiaan orang tuanya di dalam perasaannya. Menyenangkan bukan, saudaraku? Fenomena seperti ini bisa kita bangun sebagai orang percaya di dalam relasi kita dengan Bapa dan Tuhan Yesus, saudaraku. Ketika kita masih kanak-kanak, Bapa di surga sering memberikan segala sesuatu untuk menyenangkan hati kita. Tetapi ketika orang percaya sudah mulai beranjak menjadi dewasa secara rohani, maka seharusnya orang percaya bukan lagi menuntut untuk Bapa menyenangkan kita, tetapi kita mulai belajar menuntut diri kita, berusaha bagaimana dapat menyenangkan hati Bapa kita dan hati Tuhan Yesus. Maka ketika kita bisa menyenangkan Bapa dan Tuhan Yesus, kita bisa merasakan kebahagiaan Bapa. Kita bisa merasakan kebahagiaan Tuhan Yesus melalui hidup kita, saudaraku. Inilah yang saya katakan, kebahagiaan yang dapat kita nikmati dan akan menjadi kenikmatan yang akan menjadi ikatan di dalam jiwa kita. Sehingga ketika itu menjadi ikatan di dalam jiwa kita, kita sebagai orang percaya akan terus ingin mengalami pengalaman tersebut, terus ingin berulang. Menyenangkan Tuhan menjadi candu dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memiliki kesempatan untuk berbuat dosa dan kita katakan, no, aku tidak mau melakukan dosa, aku mau menyenangkan Bapakku. Betapa bahagianya Bapa ketika kita mengambil keputusan seperti itu. Ketika kita diperlakukan tidak adil, kita disakiti oleh orang lain, kita mengatakan, aku tidak mau membalasnya, aku mau mengampuni, aku mau memberkati dia. Betapa bahagianya Bapa melihat tingkah laku kita, saudaraku. Ketika kita di dalam situasi yang sulit, di dalam kondisi yang terancam, di dalam keadaan yang membuat kita khawatir, ketakutan, di saat itu kita mengatakan, aku tidak khawatir, aku tidak mau takut, karena aku tahu aku berjalan dengan Bapakku yang hidup. Betapa menyenangkan hati Bapa kita ketika kita bisa memproklamirkan iman kita yang dahsyat itu, saudaraku.
Ketika Tuhan meminta atau menuntut sesuatu yang paling berharga atau yang paling dicintai diambil dari hidup kita. Dan kita berani mengatakan, aku tunduk Tuhan. Rencanamu yang indah atas hidupku. Karena aku tahu rancanganmu tidaklah rancangan yang buruk atas hidupku. Wow, betapa senangnya Bapa dengan kehidupan kita, saudaraku. Mari kita renungkan, saudaraku. Biarlah menyenangkan Tuhan Yesus dan menyenangkan Bapa adalah candu yang terus mau kita pakai dalam hidup kita. Mau terus kita nikmati terus dan terus. Seberat apapun hidup kita, saudaraku. Ketika kita ingin menyenangkan hati Bapa kita, maka orang percaya bisa merasakan kebahagiaan Bapa melalui dirinya. Mari kita berjuang bersama, saudaraku. Dan ikatkan kebahagiaan untuk menikmati kebahagiaan Bapa dan Tuhan Yesus itu menjadi ikatan di dalam jiwa kita. Berjuanglah. Tidak mudah, saya katakan tidak mudah. Karena irama hidup yang sudah salah selama ini yang kita jalani. Harus kita rombak, kita proses hari demi hari. Sehingga hidup kita benar-benar berkenan di hadapan Allah. Sola Gracia, saudaraku. Tetaplah menjadi kekasih Tuhan. Apapun keadaan hidupmu, tunjukkan bahwa engkau memiliki iman dan cinta kasih yang kepada Tuhan yang begitu dahsyat, yang tidak bisa tergoyahkan oleh apapun. Biarlah Tuhan senang, Tuhan menikmati kasih kita kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati. Salam langit baru, bumi baru. God bless you.